Sabtu ya, mau ke tempat anakku nganterin selimut musim dingin sama baju. Nah, 那个你放好了吗？衣服、棉被、水果沙给个口罩，好。Halo teman-teman, selamat pagi. Hari ini hari Sabtu ya. Hari ini ceritanya kita mau apa ya? Mau ke tempatnya anakku nganterin apa ya? Nganterin selimut. Di sini kan dingin ya. Dia di sana di asrama nggak bawa selimut yang agak tebal gitu, juga baju-baju. Kan dulu itu apa ya, dia bilang nggak mau bawa banyak-banyak gitu, soalnya di sana itu apa ya, di sana itu tempatnya nggak luas, ada apa ya, lemarinya juga nggak muat banyak gitu. Makanya ini sekitar minggu ini itu dingin banget, jadi dia suruh kita nganterin gitu, soalnya dia nggak bisa pulang gitu. Dan apa ya, dan kayak selimut kayak apa itu kan nggak bisa di asrama, nyucinya itu nggak ada tempat untuk menjemur yang apa ya, yang lebar gitu. Terus aku bilang aku suruh nyuci di tempat pencucian aja, maksudnya itu yang bayar itu, yang maksudnya itu serain kotor terima bersih itu. Katanya dia itu mahal gini, suruh aku bawa pulang lah spraynya yang kotor. Itu sih ribet. Pulang juga maksudnya itu nyuci kadang-kadang kalau nggak ada matahari ya, itu ya sehari itu nggak kering. Itu deh ya, sebenarnya tuh dia sekolah itu nggak terlalu jauh dari rumah kita ya, dia masuk universitas negeri ya di daerah Changhua gitu. Jadi dari rumah kita itu mobil cuma setengah jaman gitu sih. Dan apa ya, dia itu pakai motor kalau pulang gitu, pulang pakai motor, terus kalau kembali lagi itu ya nggak bisa bawa banyak-banyak ya, soalnya nggak muat motornya. Halo Isya, jawan. Halo, kawan. Suamiku selalu ceria ya. 吃完早餐好， 喝个咖啡。 dia mah seneng ngopi, aku juga. Dan hari ini dia dapat yang hitam, dia dapat yang biru, aku dapat yang hitam. Suka aja sih kalau ngambil kopi di 7-Eleven itu apanya ya, gelasnya itu kok bisa gonta-ganti. Sebenarnya gelasnya dibuang sih, cuma waktu nerima itu aja kayak nggak sama gitu, seneng. Dan apa ya, mau cerita sedikit ya, itu apa ya, anakku itu sebenarnya itu bisa ya pulang gitu ke rumah, nggak tinggal di asrama. Tapi aku bilang malam-malam pulang pergi di jalanan itu kadang kan rame, ketemu orang pulang kerja, berangkat kerja, itu takutnya itu gimana gitu. Terus aku suruh tinggal di asrama. Pertamanya dia nggak mau ya, terus akhirnya tinggal seminggu 2 minggu kerasan ya. Pertamanya dia itu ngomel terus nggak mau tinggal di sana gitu. Tidurnya kan satu kamar berempat sama temennya gitu. Jadi ranjangnya juga apa ya, ranjangnya itu di atas gitu. Terus bagian bawah ranjang itu tempat apa ya, tempatnya dia belajar, meja belajar gitu. Jadi satu kamar itu 4 ranjangnya di atas semua gitu. Di bawahnya meja belajar sama lemari gitu. Terus kamar mandinya itu nggak di dalam. Dia dapat yang nggak ada kamar mandinya ya teman-teman. Dia dapat yang biasa. Yang ada kamar mandinya itu rebutan. Maksudnya itu pakai apa ya? Pakai kayak loterean gitu. Soalnya semua kan berebut yang ada kamar mandinya. Kalau malam bangun tidur kamar mandi kan nggak usah keluar kamar gitu. Dalam kamar ada gitu. Itu jauh lebih mahal. Itu sebulannya di sekolah negeri ya, ini ya aku ngomongnya di universitas negeri itu asramanya yang ada kamar mandinya itu 15.000. Bukan per bulan ya, 4 bulan sekali 15.000. Terus yang biasa yang nggak ada kamar mandinya itu cuma 9.000 gitu bedanya.
bedanya cuma kamar mandi doang. Fasilitas yang lainnya itu sama, dapur, tempat belajar, apa itu sama. Cuma bedanya itu satu kamar itu kamar mandinya harus keluar kamar dan ada di dalam kamar gitu aja. Dia teman-temannya itu malah ada yang bilang nggak mau yang ada kamar mandinya. Sama anakku ditanya kenapa, bukannya itu lebih praktis. Karena kalau ada kamar mandinya itu harus harus sering-sering dibersihkan, dicuci. Kan cowok semua ya, cowok itu ya tahu sendiri lah, gak kayak cewek gitu suka bersih-bersih. Jadi itu harus giliran nyuci kamar mandi. Kalau nggak dicuci kan bau pesing bau apa gitu. Tidur, belajar di dalam kamar itu terganggu. Jadi kalau nggak ada kamar mandinya katanya itu lebih nggak ada bau-bau yang aneh-aneh gitu sih katanya. Bener juga sih. Kan mau cerita sedikit bagi teman-teman yang baru menemukan channel aku ya, yang baru gabung, yang masih belum tahu ya. Aku itu tinggal di Taiwan itu menikah ya. Udah menikah 20 tahun ya. Anakku yang gede itu tahun ini 19, sudah kuliah. Dan yang kedua itu SMA kelas 2 gitu. Jadi itu ada yang nggak tahu gitu. Ada yang maksudnya itu pikirannya aku suamiku orang Indonesia terus sama-sama tinggal di sini gitu. Terus kita itu aku kenal sendiri di sini ya sama suamiku gitu, kenal terus nikah gitu. Kayak itu ngomongin nikah itu kayak zaman dulu sekali. Soalnya kita bersama udah lama gitu. Dan ngomongin kita ya, vlog-vlog kita yang jalan-jalan apa-apa gitu. Sebenarnya ya kita itu suamiku kerja ya, aku juga kerja 5 hari kerja ya, Senin sampai Jumat. Dan suamiku itu tiap hari itu lembur, pulangnya itu hampir jam 8:30 malam ya, nyampe rumah itu kira-kira segitu. Berangkatnya pagi-pagi sekali. Dan aku juga kerja tapi cuma 8 jam gitu, jam 8 sampai jam 5 sore gitu. Dan kita suami istri itu ketemuannya itu tiap hari ya, tiap hari Senin sampai Jumat itu cuma pagi sebentar-sebentar gitu, belum berangkat kerja. Terus kan sibuk masing-masing ya, aku bikin sarapan, dia sarapan, nyiapin kerja gitu. Terus kita kerja masing-masing, pulangnya malam. Dan malam itu kan udah malam ya, udah capek, udah apa. Kita nggak mungkin terus ngomongin yang nggak begitu penting gitu. Ngobrol apa-apa, nyantai, lihat TV itu nggak ada waktu. Dia itu ya harus cepat-cepat cepat-cepat mandi, ngapain, terus cepat-cepat istirahat gitu tiap harinya, kesehariannya ya. Terus terus cuma Sabtu Minggu kita itu libur ya. Di sini tuh kita berdua 5 hari kerja. Jadi Sabtu Minggu libur itu kita usahakan itu bisa keluar sebentar hari Sabtu itu untuk sekedar sarapan, jalan-jalan atau ngobrol gitu sih. Gitu aja jalan-jalan. Soalnya di sini mungkin teman-teman dikira di sini itu kayak di Indonesia kalau jalan-jalan kemana pergi itu kayak harus ke suatu tempat yang jauh dan memakan waktu lama gitu. Enggak lah, kadang-kadang aku cuma perjalanan setengah jam, 1 jam itu nyampe. Di sini gimana ya, jalannya itu kayaknya itu mungkin negaranya nggak terlalu luas ya. Jadi kalau satu tempat dijangkau itu kayaknya itu cepet nyampe gitu ke sebuah tempat, taman, gunung, apa-apa gitu. Jadi kita itu yang sebenarnya yang deket-deket aja. Kalau yang jauh-jauh itu kita kadang-kadang itu lama-lama banget ya ke sana gitu, beberapa bulan sekali atau gimana gitu, yang memakan misalnya harus menginap atau 1 hari penuh gitu sih. Sebenarnya yang tiap minggu dikunjungi itu yang deket-deket gitu aja. Soalnya kita itu maunya itu bisa sebagai suami istri ya, butuh hubungan suami istri itu butuh sebuah kayak orang nanam tanaman aja, perlu dipupuk, perlu disiram, perlu dirawat, perlu sinar matahari gitu. Hubungan suami istri juga perlu, karena kita tiap hari itu nggak bisa kayak ngobrol komunikasi yang yang bisa ngomong-ngomong nyantai-nyantai gitu. Jadi kitanya punyanya itu waktu libur Sabtu itu, dan kita keluar cuma ya yang sekedar gimana gitu, jalan-jalan, terus sarapan bareng, ngobrol bareng gitu aja sih, sesimpel itu aja. Jadi nggak yang teman-teman pikir
jalan-jalan terus gitu. Enggak lah, kita juga kerja karena kita sibuk kerja tiap hari. Gitu jadinya kita itu keluar sebentar gitu. Kalau di rumah susah. Di rumah itu kerjaan yang harus dikerjain banyak. Jadi susah mau nyempetin waktu itu. Mending keluar kerjaannya rumah, pekerjaanku ya. Kerjaan rumah tangga yang nggak bisa aku kerjain di hari biasa itu aku biarin dulu, terus pulangnya baru aku kerjain gitu sih. Gitulah ceritanya sedikit teman-teman. Halo teman-teman, sampai di kampus anakku ya, di asramanya. Ayo kita coba. Sebenarnya kampusnya itu ada dua tempat. Dia yang agak jauhan gitu, yang kedua gitu. Terus asramanya itu asramanya di sini ya, sampai sana. Itu yang baru yang di sana, yang aku tadi bilang ada kamar mandinya itu yang baru di sana. Terus sini ini katanya yang agak lama. Dan kita nggak boleh masuk ya. Kita cuma bisa di luar. Sekarang itu corona belum membaik betul ya, nggak boleh masuk asrama meskipun orang tuanya sih. Untuk parkiran motornya itu di situ ya, di situ di sini soalnya apa ya, pakai motor lebih praktis gitu kemana-mana. Inilah barang-barangnya hari ini ya. Aku beliin jeruk sama pisang, sama ini sabun cuci baju ya, sama tisu basah. Sama ini katanya dia itu apa ya, dia kering ya mukanya musim dingin, aku belikan yang ini. Terus pakai yang ini, hand creamnya juga pakai Nivea gitu. Terus untuk apa ya, untuk kulit pakai yang ini. Terus ini baju musim dingin ya, yang tebal-tebal, sama selimut. Sama katanya dia butuh apa ya, butuh hanger gitu, hangernya nggak cukup untuk nyuci baju, jadi aku bawain gitu sih. Sama ini maskernya satu gitu. Gitulah tadi itu di pasar lihat jeruk sama pisang beliin. Itulah nyambangi anak itu bawa-bawa ya, takutnya anaknya nggak apa ya, bukannya sih nggak bisa beli, gimana sih, bisa, cuma dia kan nggak bisa milih tempat mana yang harga lebih murah gitu kan. Kadang-kadang itu cuma ke yang deket apa gitu, 7-Eleven gitu. Maksudnya barangnya itu agak sedikit mahalan gitu sih. Kalau dia supermarket yang mak-mak biasa belanja murah kayak gini yang gede ya. Ini aku beli yang gede sekalian, murah 360 ya. Terus ada hadiahnya ini yang kecil. Ini kalau buat cuci baju bersih banget, soalnya bau-bau itu hilang gitu sih, sabun cair ya. Dan inilah bawaannya, tisu baju sama selimut. Itulah bawaannya emaknya. Itu dia teman-teman, naik ke atas anakku udah keluar. Ya, kangen sekali sebenarnya. Udah lama sekali nggak pulang.没关系，没关系，慢慢来。那你就这样都好了。你那个洗衣机，这个比较轻呢，你拿这个我都拿，不然还拿洗衣机呢。这个嘞？那个也是很轻啊，因为是衣服啊。你要做2趟，你不要抖1趟啦。你洗衣机呢？哦，吓死人，那么重。你都回去的时候啊，吃晚饭的时候再拿。好，好了，有办法吗？nggak boleh bantu bawa ya teman-teman, jadi dia bawa sendiri ke atas.